Cik. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Pagi hari ini adalah hari yang sangat indah bagi kita karena kita masih dalam suasana perayaan Paskah ya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan dan di minggu pagi ini saudara-saudara kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita punya pujian tadi menguatkan iman kita, mengingatkan kita bahwa sungguh janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu dia tidak pernah terlambat, dia selalu ada, dia selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, seperti saya katakan tadi bahwa suasana kita pada minggu ini masih berada dalam suasana Paskah. Itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini pun saudara-saudara masih erat hubungannya dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, menjadi kerinduan kita semua seperti firman Tuhan yang kita dengar pada minggu-minggu yang lalu, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu mempunyai nilai-nilai yang sangat besar bagi kita. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari dosa. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar mengalahkan maut, ya, seperti yang kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu. Tetapi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu, saudara-saudara, adalah satu momentum bagi kita untuk dapat menikmati kuasa kebangkitan. Sekali lagi, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi momentum yang sangat penting bagi saya dan saudara sebagai gereja Tuhan untuk dapat menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya pernah katakan kepada kita semua dari mimbar ini, saudara-saudara, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah senjata bagi kekristenan untuk menang. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah senjata bagi saya dan saudara untuk hidup dalam kemenangan. Jadi kita tidak hanya sekedar menyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Tetapi betul-betul kemenangan itu kita alami dalam hidup kita. Saudara-saudara. Kemenangan atas apa? Saya pernah sampaikan kepada saudara dalam minggu-minggu yang lalu. Kemenangan atas pergumulan hidup, ya. Kemenangan atas kuasa daging atau kuasa hawa nafsu keinginan kita, dan yang ketiga adalah kemenangan atas kuasa kegelapan. Ya. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi momentum, menjadi senjata bagi kita untuk hidup berkemenangan. Kemenangan menang atas pergumulan hidup kita, pergumulan keluarga, pergumulan doa-doa kita, pergumulan atas persoalan ekonomi kita, persoalan sakit penyakit kita. Kita harus berkemenangan, kata firman Tuhan. Lalu kemenangan atas hidup lama kita, pergumulan daging kita, kelepasan dari segala hawa nafsu yang membelenggu hidup kita. Kita juga harus menang
kata firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kemenangan atas kuasa kegelapan, kuasa iblis. Saya dan saudara harus menang karena saya dan saudara memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Jadi saya coba mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah begini pagi hari ini. Ya. Bagaimana caranya atau apa yang akan kita lakukan supaya kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam hidup kita? Itu pertanyaan. Kalau saya tanya satu persatu, maukah Bapak Ibu Saudara menang atas pergumulan hidup? Saya yakin Bapak Ibu Saudara akan berkata, saya mau Om menang atas segala pergumulan hidup. Kesulitan, masalah, persoalan, saya mau menang atas semuanya itu. Saya juga mau menang atas segala hidup lama saya, dosa, ikatan-ikatan yang membelenggu saya untuk merdeka, bebas di dalam Tuhan. Saya mau menang Om. Saya juga tidak mau kalah, saya juga tidak mau takut dengan kuasa kegelapan. Saya pengen menang atas kuasa kegelapan. Semua kita ingin menang. Karena firman Allah berkata, memang kita punya senjata adalah kuasa kebangkitan Kristus itu. Yang sudah menang atas pergumulan hidup, yang sudah menang atas daging, yang sudah menang atas kuasa maut, kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita? Kalau saya tanya pagi ini, apakah semua orang Kristen sudah menang? Saya yakin jawabannya adalah ada yang menang sedikit, ada yang separuh menang, ada yang kalah terus, saudara-saudara. Gak bisa menang atas pergumulan hidup, gak bisa menang atas dosa, gak bisa menang atas kuasa kegelapan. Ada yang berani-berani takut, saudara-saudara. Itulah keadaan kita. Kenapa? Karena kita tidak dapat menghidupi, kita tidak dapat menyadari bahwa saya dan saudara ini memiliki kuasa kebangkitan dalam hidup kita, yang mampu mengalahkan segala hal yang ada di hadapan kita. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, inti firman Tuhan adalah bagaimana cara kita menghidupi, bagaimana cara kita supaya kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ada 3 cara. Mari kita cermati satu persatu. Ada 3 cara supaya kita dapat menghidupi, supaya kita dapat membangkitkan kuasa kebangkitan Kristus itu, atau supaya kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kalau kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita, saudara-saudara, maka saya dan saudara punya senjata untuk memenangkan setiap pergumulan kita. Kita mulai dari yang pertama. Mari kita membaca firman. Apa yang harus kita lakukan supaya kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam hidup kita? Mari kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-30. Saya katakan tadi ada 3 cara. Paling tidak pagi ini kita akan melihat ada 3 cara yang harus kita lakukan supaya kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Yang pertama kita perhatikan Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang sangat singkat. Demikian firman Tuhan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Saudara perhatikan, firman Tuhan ini adalah perkataan dari Yohanes Pembaptis. Sebagai seorang nabi, Nabi Yohanes atau Nabi Yahya ini, dia lahir lebih dulu dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan Nabi Yohanes ini atau Yohanes Pembaptis ini, dia menjadi jalan untuk mengabarkan tentang keberadaan Kristus Yesus di muka bumi ini. Itulah sebabnya ketika orang Israel pada waktu itu menunggu-nunggu Mesias, mereka nunggu-nunggu Mesias, karena orang Israel situasinya dijajah oleh orang-orang Roma pada waktu itu. Mereka menunggu-nunggu janji firman Tuhan, kapan seorang Mesias akan datang. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan membebaskan orang Israel dari penjajahan. Mereka tunggu-tunggu saudara-saudara, sebab itu dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu bahwa akan muncul seorang Mesias, raja di atas segala raja yang akan membebaskan umatnya dari belenggu penjajahan. Ini ditunggu-tunggu oleh orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Tiba-tiba muncullah seorang Yohanes Pembaptis. Hidupnya di padang belantara. Minumannya adalah madu hutan, makanannya adalah belalang. Aneh, Bapak Ibu Saudara. Dia berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Orang Israel lihat, loh kok ada orang aneh. Makanannya belalang, minumannya madu hutan. Dengan perkasa dia berkata, bertobatlah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Israel yang hari-hari itu rindu menanti seorang Mesias. Waktu mereka lihat sosok Yohanes Pembaptis, mereka berkata, ini orang, dialah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Sehingga saudara-saudara, Yohanes Pembaptis pada waktu itu menjadi idola, menjadi sosok yang menjadi perhatian. Katakanlah mungkin kalau hari-hari ini, kalau saya terjemahkan dalam bahasa anak-anak muda sekarang, Yohanes Pembaptis pada waktu itu viral. Orang aneh tiba-tiba muncul di padang belantara, berani menentang dosa, menyuruh supaya orang bertobat. Semua orang melihat dia dan mereka menganggap dialah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah Yohanes berkata, ini saya? Tidak. Waktu orang banyak ini mengeluk-elukkan Yohanes Pembaptis, dia berkata ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ada kesempatan bagi Yohanes untuk mengangkat dirinya lebih tinggi dari Yesus. Ada kesempatan bagi Yohanes untuk menjadi orang yang jauh lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Ada. Sebab orang sedang melihat dia. Tetapi waktu bertemu dengan Yesus orang Nazaret, anak dari tukang kayu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, dia harus semakin besar, tapi aku harus makin kecil. Dia yang harus bertambah-tambah. Dia tunjuk kepada Yesus. Dia berkata, dia yang harus bertambah-tambah dan aku harus berkurang-kurang. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Supaya saya dan saudara memiliki kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan lebih dulu dari hidup kita.
Saya dan saudara ini manusia. Dan salah satu sifat manusia yang sudah menjadi sifat kita adalah mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan orang lain. Itu sangat manusiawi. Saya dulu, kalau saya sudah bisa makan, baru saya kasih makan orang lain. Saya dulu, kalau saya sudah dapat berkat, baru saya berkati orang lain. Itu sifat kita sebagai manusia. Saya mendahulukan diri saya, keluarga saya, orang-orang dekat saya, baru orang lain. Tapi Yohanes Pembaptis tidak. Yohanes Pembaptis berkata, dia yang harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes menunjukkan bahwa yang utama itu adalah Yesus, bukan dia. Bukan pribadinya. Yang utama itu adalah Kristus. Dialah yang harus semakin besar. Dialah yang harus diutamakan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Kalau kita ingin kuasa kebangkitan Kristus itu membuat kita bisa tampil sebagai pemenang, belajarlah untuk mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan Kristus terlebih dahulu atas kepentingan kita. Bisa katakan amin, saudara? Kepentingan Tuhan itu jauh harus kita dahulukan daripada kepentingan saya dan kepentingan saudara. Kalau kita masih lebih dulu mendahulukan kepentingan pribadi kita daripada kepentingan Tuhan, maka kuasa kebangkitan Kristus itu mungkin saja tidak akan pernah kita alami. Ada satu ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus. Mari kita melihat. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Filipi pasal 3 ayat 7-8. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita coba beralih kepada seorang yang bernama Paulus. Paulus ini, saudara-saudara, adalah orang Yahudi, seorang pemuka agama yang terkenal pada waktu itu. Disegani karena Paulus adalah seorang yang memiliki kecerdasan. Dia seorang intelektual. Dia memiliki segala-galanya. Tapi dia katakan waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dia miliki, Paulus katakan, kuanggap sampah. Tidak dapat melebihi pengenalanku terhadap Tuhan. Keturunannya sebagai orang Yahudi, pekerjaannya sebagai seorang ahli Taurat. Paulus bilang, apa yang ada di belakangku yang dulu menjadi kebanggaanku, itu kuanggap sampah karena pengenalanku kepada Tuhan jauh melebihi semuanya itu. Nah, dari dua contoh ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengingatkan saya dan saudara bahwa mari kita belajar mengutamakan Tuhan Yesus, mengutamakan Kristus itu jauh lebih penting dari semua yang ada dalam hidup kita.
Mengutamakan Tuhan tentu mengutamakan pekerjaan Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang dapat menikmati kuasa kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama ya saudara-saudara, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satu contohnya adalah ketika saya dan saudara memilih untuk hadir pagi hari ini dalam rumah Tuhan, itu artinya kita sedang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ada orang pagi hari ini mungkin lebih enak tidur, ada orang pagi hari ini lebih enak pilih jalan-jalan, tapi saya dan saudara memilih untuk datang dalam rumah Tuhan. Itu artinya kita sedang belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bisa katakan amin saudara? Yang kedua, jadi yang pertama, supaya kita dapat menikmati, supaya kuasa kebangkitan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Yang kedua, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Ini ayat yang kita baca juga pada beberapa minggu yang lalu. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Saya baca bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini saudara-saudara mengingatkan kita bahwa saya dan saudara itu menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bisa katakan amin saudara? Karena Tuhan firman Allah katakan, Tuhan telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Dia menang atas maut, Dia menang atas kuasa dosa, dan kemenangan itu diberikannya kepada saya dan saudara. Coba Bapak Ibu saudara-saudara dengar ayat firman Tuhan. Kemenangan itu bukan hanya milik Yesus Kristus ketika Dia bangkit dari antara orang mati, tapi kemenangan itu diberikannya kepada saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara itu adalah orang-orang yang sudah menang. Mari taruh itu dalam hati kita, bahwa saya dan saudara itu adalah orang-orang yang sudah menang. Karena Kristus sudah menang, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang berkemenangan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara kita kalah. Kenapa? Karena iblis tugasnya adalah menuduh kita. Kamu kan gak bisa menang, kamu kan gak bisa keluar dari pergumulan ini. Kamu kan gak punya kekuatan untuk melawan iblis. Kamu kan gak bisa lepas daripada pengaruh ini dan itu. Kamu sulit untuk bisa merdeka. Kamu sulit untuk bisa keluar dari ikatan ini. Kamu punya dosa itu gak bisa diampuni. Iblis menuduh kita terus menerus. Ada orang yang tertuduh Bapak Ibu Saudara, sehingga dia berkata, untuk apa saya ke gereja? Karena dosa saya terlalu besar, kesalahan saya tidak bisa diampuni. Dia nggak bisa lagi datang memuliakan Tuhan. Iblis menuduh kita terus menerus. Kamu berdosa, kamu bersalah, doa kamu nggak diterima, persembahan kamu nggak diterima, Tuhan nggak mendengar penyembahan kamu. Iblis menuduh kita terus menerus. Tapi firman Allah katakan pagi ini, kalau kita mau kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita, percayalah saya dan saudara sudah menang.
Karena Kristus memberikan itu kemenangan kepada kita. Kalau ada iblis menuduh kita, kamu berdosa, kamu doa, kamu nggak diterima. Katakan tidak, Yesus sudah memberikan kemenangan kepadaku. 2000 tahun yang lalu dia sudah kalahkan itu. Kemenangan itu milik saya. Saya orang berdosa. Kalau saya datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosaku, membuang jauh dosaku. Sebab aku adalah umat ciptaan Tuhan yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara-saudara, mari kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang. Sehingga kita tidak lagi diperdaya oleh kuasa iblis, oleh tuduhan-tuduhan iblis, oleh dakwaan-dakwaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita sudah menang karena kemenangan itu Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama, saudara-saudara, saya ingatkan lagi bagaimana caranya supaya kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, mari kita ingat bahwa saya dan saudara menang bersama-sama dengan Yesus. Dan yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan di Taman Getsemani. Ini adalah perjuangan yang paling berat. Ya, ketika Tuhan harus menghadapi kematian di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa di sorga, Bapa, kalau boleh aku tidak mau disalib, kalau boleh aku tidak mau minum cawan ini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk melihat dan mengutamakan kehendak Tuhan lebih dulu dari hidup kita. Bukan kehendak saya dan saudara, bukan keinginan kita yang harus tercapai, bukan keinginan kita yang harus didahulukan. Yesus memberi teladan bagi kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Coba kita belajar itu Bapak Ibu saudara-saudara ya. Kita berdoa di rumah, dimanapun kita berdoa, mari kita akhiri doa kita dengan perkataan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Walaupun mungkin kita punya keinginan, semua kita punya keinginan, tapi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku, sehingga saya dan saudara memiliki kerinduan untuk melaksanakan kehendak Tuhan terlebih dahulu daripada keinginan dan kerinduan kita. Saya kira 3 poin ini Bapak Ibu saudara-saudara menjadi inti firman Tuhan pagi hari ini kepada kita semua. Supaya di hari-hari di mana kita memperingati Paskah ini, di hari-hari kita memperingati kebangkitan Tuhan ini, kita menjadi gereja Tuhan yang menang. Karena saya dan saudara memiliki kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu saudara-saudara. Saya dan saudara sudah menang karena Kristus sudah menang bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Berjalanlah dengan kepala tegak. Yakinilah dirimu bahwa mengutamakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan tetap percaya bahwa kemenangan itu adalah bagian kita. Itu adalah senjata bagi kita untuk hidup dan menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian.